Tapi tes formatif awalnya tenang, kalian nggak usah isi-isi, pokoknya hanya tanya-tanya saja. Tapi jangan sampai jawaban kalian kamu tadi. Ya, Bonita akan menanyakan siapa yang ketika belajar itu sukanya sambil membaca teks. Ada? Enggak ada? Nah, kalau belajar nggak membaca teks, terus belajarnya bagaimana? Hah? Google. Nah, kalau kamu lihat Google itu nggak baca teks juga? Baca. Ya. Jadi teks itu yang ada dalam pikiran anak-anak bukan hanya di buku, tetapi bisa juga dari web. Kemudian sumber-sumber literasi dari perpustakaan digital. Asalkan itu kalian membaca, itu namanya membaca teks. Ada yang suka membaca dari mana? Dari buku, dari web, dari perpustakaan digital. Boleh juga dari? Enggak ada? Kesya. Hanya Kesya satu-satunya? Halo, Jena, Fadia, Fahmi. Mendengarkan sesuatu. Contohnya sing moco, sing bengoknya. Misalnya seperti itu ada? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, Mbak Kesya berarti suka keduanya. Misalnya suka mendengarkan gitu. Oke. Oh, Asia, Kaila, Kalista. Oke. Sekarang gua bisa tanya yang ketiga. Siapa ya ketika belajar itu sukanya ya membaca, ya mendengarkan. Semacam lihat video yang ada teksnya. Ada? Oh ya, makin banyak ya. Oke, baik. Ini menunjukkan kalau kalian itu merupakan generasi Z. Ya kan? Generasi Z itu kan dia tidak bisa lepas dari yang namanya gadget. Nah, di antara yang bisa kita manfaatkan dari gadget itu, kita bisa belajar dengan menggunakan media yang bervariasi, multimedia. Contohnya adalah video pembelajaran. Nah, hari ini nanti tujuan pembelajaran kita, anak-anak akan lebih memahami konsep tentang sholat gerhana, sholat istiqomah, dan juga sholat jenazah. Dimulai dari penjelasannya, sholat gerhana itu yang bagaimana, sholat istiqomah yang bagaimana, sholat jenazah yang bagaimana. Kemudian bedanya ketiga sholat tersebut dengan sholat kita sehari-hari, sholat sunnah ataupun sholat wajib yang kita lakukan itu bedanya apa dengan sholat gerhana, sholat istiqomah maupun sholat jenazah. Dan yang terakhir nanti, yang ketiga tujuan pembelajarannya adalah anak-anak bisa menyiapkan persiapan untuk melaksanakan praktik sholat tersebut. Utamanya adalah yang praktik sholat jenazah. Halo. Untuk nanti kalian menguasai konsep-konsep ini, kalian akan belajar bersama kelompok. Jadi nanti anak-anak berdiskusi, satu kelompok, satu lembar LKP. Tetapi anak-anak nanti meskipun meskipun LKPD-nya itu satu untuk setiap kelompok, semuanya harus tetap mengambil peran, mengambil bagian, memberikan kontribusi. Nah,
Silakan memberikan kontribusi kepada kelompoknya. Ya, silakan boleh. Ini nomor 1 sama 2 nggak ditulis ke sana. Ya, nggak apa-apa. Untuk proses diskusinya sudah selesai karena waktu yang Bu Khadijah berikan sudah habis. Maka selanjutnya adalah saatnya kita konfirmasi. Ya, konfirmasi atau presentasi atau menyajikan. Kalau yang kemarin-kemarin, halo. Kalau yang kemarin-kemarin barangkali biasanya setelah berdiskusi anak-anak itu presentasi, maka konsepnya hari ini kita melaksanakannya bukan presentasi tetapi karya kunjung. Karya kunjung itu nanti hasil kerjanya kelompok 1 akan berkunjung ke kelompok 2. Hasil kerja kelompok 2 berkunjung ke kelompok 3. Hasil kerja kelompok 3 berarti berkunjungnya kemana? Kelompok 4. Hasil kerja kelompok 4 berkunjung di kelompok 5. Hasil kerja kelompok 5 berkunjung ke kelompok 6. Hasil kerja kelompok 6 berkunjung ke 7. Dan hasil kerja kelompok 7 berkunjungnya ke 1. Yuk, silakan. Kertas kerjanya, LKPD-nya bisa diberikan sesuai dengan instruksi Bu Khadijah tadi. Kelompok 1 punyanya kasihkan ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, begitu seterusnya. Yuk, sat-sat. Yuk, kelompok 7 hasil kerjanya dikasihkan kelompok 1. Semuanya cermati hasil pekerjaan teman yang sudah ada di tempatmu. Kemudian berikan skor. Halo. Halo. Anak-anak berlatih memberikan skor atau penilaian. Skor penilaiannya silakan berikan dari rentang 0 sampai 100. Bu Khadijah berikan waktu 3 menit. Silakan. Baik.